hukum keluarga Islam hari ini, kita sering berhadapan dengan dua kecenderungan yang tampak berlawanan. Di satu sisi, ada dorongan untuk tetap setia pada rumusan hukum klasik yang mapan dan teruji. Di sisi lain, ada tuntutan kuat agar hukum keluarga mampu menjawab isu keadilan, hak perempuan, dan perubahan sosial modern. Pertanyaannya, bagaimana tradisi hukum Islam sendiri memandang ketegangan ini? Pada kegiatan belajar ini, kita akan mengkaji dua tokoh sentral dalam sejarah pemikiran hukum Islam klasik, yaitu Imam Al-Syafi'i dan Ibn Taimiyah. Fokus kita bukan hanya pada hasil hukum mereka, tetapi terutama pada kerangka metodologis yang mereka tawarkan, serta relevansinya bagi dinamika hukum keluarga Islam kontemporer. Imam Al-Syafi'i, yang wafat pada tahun 820 Masehi, dikenal sebagai arsitek ushul fikih klasik. Melalui karya monumentalnya, Ar-Risalah, ia merumuskan hierarki sumber hukum yang baku, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Formulasi ini menjadi tonggak penting karena berhasil menjembatani perbedaan metodologis antara Ahlul Hadis di Hijaz dan Ahlul Ra'yi di Irak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kontribusi Al-Syafi'i sangat besar. Ia menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan dengan merujuk langsung kepada teks yang otoritatif, serta membatasi sumber-sumber hukum yang bersifat lokal atau subjektif, seperti amal ahli Madinah dan istihsan. Pendekatan ini menghasilkan struktur hukum keluarga yang rinci, ketat, dan konsisten. Pendekatan metodologis Al-Syafi'i melahirkan corak hukum keluarga Islam yang cenderung tekstualis dan legal formal. Dalam isu pernikahan, misalnya, mazhab Syafi'i menetapkan rukun nikah secara ketat, termasuk keberadaan wali, saksi, dan ijab kabul yang jelas. Konsep wali mujbir, yakni wali yang memiliki otoritas kuat dalam pernikahan, juga menjadi bagian penting dari konstruksi hukumnya. Corak ini kemudian menjadi pondasi utama hukum keluarga Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Keunggulan pendekatan Syafi'i terletak pada kepastian hukum dan perlindungan terhadap keabsahan akad. Namun, pada saat yang sama, pendekatan ini sering dinilai kurang memberi ruang bagi fleksibilitas sosial, terutama dalam konteks relasi gender dan perlindungan hak anak. Di era modern, metodologi Al-Syafi'i tidak luput dari kritik. Pembatasan ketat terhadap rasionalitas dan istihsan sering dianggap menyebabkan hukum keluarga menjadi kaku dan lambat merespons perubahan sosial. Isu-isu seperti hak perempuan dalam pernikahan, perlindungan anak, dan keadilan nafkah menuntut pembacaan hukum yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, mahasiswa pascasarjana perlu menganalisis bagaimana metodologi Syafi'i dapat direinterpretasi melalui pendekatan maqasid al-syariah, agar tujuan syariat, seperti keadilan, perlindungan martabat, dan kemaslahatan, tetap tercapai tanpa merusak integritas metodologisnya. Berbeda dengan Al-Syafi'i, Ibn Taimiyah hadir sebagai figur kritis terhadap dominasi mazhab dan praktik taklid. Ia hidup pada masa kemunduran politik Abbasiyah, ketika hukum Islam cenderung terinstitusionalisasi dan kehilangan daya ijtihad. Kritik utamanya diarahkan pada kecenderungan mengikuti mazhab secara buta tanpa evaluasi dalil. Ibn Taimiyah menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah secara langsung, dengan menilai setiap dalil secara individual dan holistik. Dalam hukum keluarga Islam, pendekatan ini membuka ruang ijtihad yang lebih berani dan responsif terhadap realitas sosial. Salah satu pandangan Ibn Taimiyah yang paling revolusioner adalah penolakannya terhadap praktik talak 3 dalam satu majelis. Menurutnya, talak tersebut hanya jatuh satu kali, karena tujuan syariat adalah menjaga keutuhan keluarga, bukan menghancurkannya. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan maqasid, bukan sekadar formalitas lafaz. Meskipun awalnya dianggap kontroversial, gagasan ini kini diadopsi oleh banyak negara muslim modern dan memengaruhi semangat reformasi hukum perkawinan di Indonesia. Ini menunjukkan betapa pemikiran Taimiyah memiliki relevansi jangka panjang dalam reformasi HKI. Secara ringkas, Imam Al-Syafi'i memberikan fondasi metodologis dan standarisasi hukum, sementara Ibn Taimiyah menghadirkan keberanian kritik dan semangat ijtihad. Keduanya sama-sama berpegang pada otoritas teks, tetapi berbeda dalam cara memahaminya. Dialektika antara konsistensi metodologis dan keadilan substantif inilah yang menjadi kunci perkembangan hukum keluarga Islam. Sebagai penutup, refleksikan pertanyaan berikut. Bagaimana kita dapat menggabungkan ketelitian metodologis Al-Syafi'i dengan keberanian kontekstual Ibn Taimiyah dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang adil dan relevan? Dan sejauh mana kritik terhadap taklid dapat menjadi alat pembaruan tanpa menimbulkan kekacauan hukum? Pertanyaan ini menjadi bekal penting bagi Anda sebagai mahasiswa pascasarjana dalam melakukan analisis dan rekayasa hukum keluarga Islam modern.